Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kita langsung dengerin aja dulu nih videonya. Kabar terbaru dari TPUA. Let's go. Kriminalisasi akademisi dan aktivis, pagi ini baru saja menyerahkan surat tanggapan atas permohonan permintaan klarifikasi Polda Metro Jaya yang baru saja kami sampaikan, yaitu atas klien kami, yaitu saudara Rizal Fadilah Sarjana Hukum, yang diminta datang untuk hadir untuk diminta klarifikasi. Hal ini atas laporan dari saudara IR A. Joko Widodo. Di sini ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Tentunya pertama yang ingin saya sampaikan, kalau pada hari ini yang bersangkutan mendapat kecelakaan. Di samping itu juga ada hal-hal yang hubungannya dengan surat panggilan tersebut yang karena mungkin karena terburu-buru, tidak sesuai dengan prinsip administrasi yang sifatnya lengkap. Raharjo Putro. Nah, ini orangnya 26 saksi katanya sudah diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi ini terkait dengan laporan dari atau pengaduan dari tim TPUA ya. Baguslah supaya ditindaklanjuti. Cuma kita antisipasi. Nanti uji forensiknya jangan manipulasi ya. Saya kemarin banyak saya ketemu orang, jadi mungkin ada yang kena flu, jadi saya tertular gitu ya. Oke. Ya itulah tadi kita ucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya tadi kenapa kita ngucap begitu? Karena itu musibah ya. Pak Rizal ya tadi ya. Pak siapa itu? Rizal Fadilah apa siapa? Yang mengalami kecelakaan lah. Kita doakan beliau itu lekas sembuh lah, sehat dan gak terjadi apa-apa. Begitu juga tadi ya, Bang Rismon itu ya. Lagi sakit kayaknya, flu kayaknya. Ya, Bang Rismon flu katanya. Ya, tadi udah kita lihat ya videonya ya. Pengacaranya bilang Pak Rizal Fadilah itu gak bisa datang memenuhi panggilan Polda ya terkait kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ya. Jadi beliau kecelakaan dan Pak Rismon belum dipanggil apa udah dipanggil nggak tahu. Tapi beliau itu tadi udah mulai sakit lah. Ya, ya semoga kita doain aja lah mereka yang diadukan Pak Jokowi itu sehat selalu lah, agar masalahnya bisa cepat selesai. Kan itu yang kita mau dan juga mereka yang mau ya kan. Pengen lihat ijazah asli Pak Jokowi. Kebenarannya ya. Tapi kalau Pak Jokowi udah ngasih tahu ijazah asli, ya siap-siap aja karena Anda bersalah. Menuduh ijazah palsu Pak Jokowi. Jangan nanti karena entah pura-pura sakit atau enggak ditarik paksa tuh sama pihak yang berwajib, jangan dibilang kriminalisasi. Justru seharusnya beliau ini kan pembela kebenaran. Kalau pengen tahu kebenarannya, mereka harus terus maju walaupun sakit. Jadi kebenarannya itu benar-benar terungkap. Harus begitu pejuang ya enggak? Namanya mengungkap kebenaran ya kan. Ya, kayak superhero kan ya. Kalau mengungkap kebenaran tuh berani dia maju walaupun bagaimanapun. Kagak lari. Ya kita doain aja mereka selalu sehat ya. Terkait ijazah palsu, ini kan banyak ya sebenarnya. Alumni UGM yang luar biasa ya, banyak sekali. Ada Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar, dan lain-lainnya ya. Tapi ini gue pengen soroti Pak Anies lah ya. Pak Anies ini kan tahu benar nih Pak Jokowi, karena beliau juga alumni UGM ya.
Ini ada video yang menarik ya. Ini video di tahun 2014, 13 September 2014. Ya kan, acara tersebut pada saat penerimaan dokumen yang berisi intisari masukan ke agama alumni Gajah Mada ya kepada Presiden Jokowi yang juga adalah alumnus UGM, yang juga Presiden Jokowi yang merupakan alumnus UGM. Ini ada yang menarik loh, ada yang menarik. Kenapa gue bilang menarik? Ini Pak Anies bilang nih, wah pokoknya menarik dah. Lu tonton aja dah. Let's go. Sabtu seperti sekarang ini. Tapi saya ingin komentar juga gini. Tahun lalu kita Pak Budi Karya mengatur di Ancol ya Pak Budi Karya ya. Ancol. Waktu itu ada dagelan dari Jogja. Namanya Triogam mungkin. Triogam Ya. Ini buat teman-teman Gajah Mada harus diingat-ingat ini. Itu Pak Bambang, dagelannya itu bilang begini. Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Katanya. Sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk. Katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Jadi kita semua tahu bahwa Gajah Mada adalah universitas yang mempersatukan Indonesia. Kalau pergi ke seluruh wilayah di Indonesia, paling mudah ketemu dengan alumni Gajah Mada. Di mana saja, kapan saja akan ketemu Gajah Mada. Ya begitulah ya, video cuplikan sedikit ya dari Pak Anies Baswedan. Artinya di sini Pak Anies itu mengakui kalau Pak Jokowi itu alumnus UGM. Kalau udah alumnus, otomatis punya ijazah, pernah kuliah, pernah ujian, punya skripsi. Setahu gue itu, kalau kata kawan-kawan kuliah gue begitu. Kata kawan-kawan gue yang kuliah, karena gue kagak kuliah. Ya, artinya di sini gini ya, kalau gue bilangnya. Ini kan orang-orang hebat di UGM banyak ya. Harusnya mereka tuh ikut bicara loh, ikut bicara artinya menjelaskan ya bahwasannya ya Pak Jokowi asli UGM gitu, asli gitu. Jangan diem. Apa karena takut ngebela kebenaran dan kebenaran itu berasal dari musuhnya, dia takut pengikutnya pada pergi. Takut suaranya pada hilang. Ya, harusnya kayak begitu ya. Kalau misalkan mereka orang pintar atau bagaimana lah. Jujur juga. Artinya beliau ikut lah. Kan kasihan ya. Bukannya kasihannya bagaimana. Artinya ini Pak Jokowi loh yang benar-benar asli gitu loh. Kenapa dihancur leburkan begitu dengan narasi dan opini yang menurut gua sesat itu. Mereka diem aja. Harusnya mereka kan sesama tokoh bangsa harus menjelaskan ya. Jangan diem aja. Tapi ya begitulah politik ya. Kita harus paham. Ketika sesuatu hal yang tidak menguntungkan dirinya, ya dia diem. Tapi untuk menguntungkan dirinya, dia akan ikut bicara. Ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Tunggu dulu deh. Ini ada gosip nih ya. Repli Alun aja boleh bicara gosip. Kalau Gibran Drax, masa kita gak boleh ya. Gosipnya tuh ya, gosip lah ya. Mudah-mudahan salah. Itu ijazahnya Pak Rismon tuh ya. Di kampus Yamaguchi itu ternyata bodong. Palsu, diduga palsu. Ya. Itu katanya klarifikasi ya dari pihak kampus Yamaguchi ya di Jepang ya. Kita kagak tahu itu ya infonya ya. Aslinya bagaimana ya. Nanti diikutin aja tuh. Bener
kabarnya bahwasannya ijazahnya Pak Rismon tuh asli atau palsu. Maksudnya dia beneran lulusan sana apa kagak? Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.